Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erika Dewi. Saya berasal dari Pendidikan Kimia Universitas Khairun. Nah, pada kali ini saya akan memenuhi tugas praktikum kimia Sekolah Menengah Kejuruan yang diampu oleh Ibu Nur Alimatau SPD MSI. Nah, judul materi yang akan saya ambil adalah Administrasi Laboratorium. Nah, kira-kira aspek-aspek apa saja yang ada dalam administrasi laboratorium? Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian administrasi lab. Jadi, apa sih itu administrasi lab? Administrasi lab adalah proses pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan aktivitas laboratorium. Jadi, sistem administrasi yang baik merupakan kunci dalam meningkatkan kelancaran berbagai aspek pengelolaan laboratorium. Jadi bisa kita bayangkan apabila suatu pengelolaan laboratorium tidak ada yang namanya administrasi lab, maka tentu saja di setiap aspek-aspek pengelolaannya tidak terstruktur dan tidak berjalan dengan lancar. Nah, tentu saja dalam administrasi laboratorium ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Nah, aspek-aspek tersebut apa saja sih? Nah, yang pertama ada aspek yang perlu diperhatikan dalam administrasi laboratorium, yaitu administrasi ruangan laboratorium. Nah, ruangan-ruangan tersebut harus tercatat namanya, ukuran, dan kapasitasnya. Ruangan-ruangan yang hendaknya diadministrasikan diantaranya ada ruangan praktikum, ada ruangan persiapan, ada ruangan alat atau gudang alat, ada ruangan jat atau gudang jat, ada ruangan timbang, ruangan instrumen, dan ruangan staf atau ruangan pengelola laboratorium. Sedangkan untuk format sendiri bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah dilampirkan. Itu dalam tabel tersebut ada data luas dalam meter kubik dan kapasitas lab, ada jenis ruangan lab, ada luas yang ada dalam meter kubik, luas seharusnya, dan ada kolom rincian usul pengembangan. Nah, dengan adanya contoh lampiran dari tabel data pengelolaan laboratorium ini, sekiranya bisa membantu teman-teman dalam memahami kira-kira bedanya aspek ini dan aspek yang lainnya itu dalam format datanya itu apa sih. Jadi inilah kira-kira perbedaannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek berikutnya. Nah, yang kedua, aspek yang perlu diperhatikan dalam administrasi laboratorium adalah administrasi fasilitas umum laboratorium. Jadi fasilitas umum yang merupakan perlengkapan laboratorium diantaranya adalah meja tulis, meja demonstrasi, lemari alat atau bahan, instalasi air, saklar listrik, barometer, bak cuci, ada meja tik atau komputer, dan sebagainya. Jadi aspek-aspek dalam fasilitas umum laboratorium yang perlu diperhatikan adalah yang tadi itu. Nah, untuk bentuk format data fasilitas laboratorium itu bisa teman-teman lihat pada tabel berikut ini. Jadi sudah disediakan dua bentuk format. Yang pertama format B1 dan B2. Jadi seperti yang kita tahu, ketika kita akan memulai suatu praktikum di laboratorium, kita akan diberikan selembar kertas yang isinya adalah data tentang barang-barang atau fasilitas yang akan kita pakai. Misalnya dalam format ini ada kolom tanggal, ada barang masuk dan keluar. Nah, misalnya itu ada baik dan rusak. Jadi apabila barang yang disajikan atau barang yang didapat pada saat kita melakukan praktikum itu dalam keadaan baik, maka kita akan mencentang kolom yang baik, itu barang yang masuk. Nah, apabila ada barang atau fasilitas yang rusak, maka kita centang yang rusak. Nah, ada juga kolom keluar, itu apabila sudah selesai praktikum kita mendata kembali barang-barang atau fasilitas yang sudah kita gunakan, keadaannya seperti apa. Nah, untuk aspek ketiga yang perlu diperhatikan dalam administrasi laboratorium adalah administrasi alat dan bahan laboratorium. Alat laboratorium dimaksudkan adalah alat-alat yang digunakan untuk pelaksanaan praktikum atau penelitian kimia. Kartu alat dengan format C1 berfungsi untuk mencatat data untuk masing-masing alat. Informasi yang harus dicantumkan dalam kartu alat itu misalnya ada nomor kartu, golongan alat, nomor induk, spesifikasi, nama alat, merek, ukuran pabrik, kode alat,
lokasi penyimpanan, tanggal masuk dan tanggal keluar, dan serta jumlah alat yang tersedia. Jadi untuk administrasi alat dan bahan laboratorium ini, untuk formatnya itu sangat detail dan terperinci. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan alat-alat yang akan kita gunakan dalam melakukan suatu praktikum. Untuk memudahkan kita dalam mengisi suatu format data alat-alat praktikum, untuk praktiknya alat-alat praktikum itu dapat kita ketahui dalam bentuk yang pertama alat gelas. Nah, alat gelas itu misalnya ada gelas ukur, ada labu Erlenmeyer, ada termometer, dan lain-lain. Yang kedua ada alat listrik. Alat listrik dalam laboratorium itu apa saja? Ada amperemeter, ada power supply, ada voltmeter, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada alat logam. Alat logam kira-kira seperti kaki 3, penjepit atau klem 3 jari, statif, dan lain-lain. Terus yang keempat ada kelompok instrumen. Nah, contohnya itu kolorimeter, pH meter, spektrometer, UV, dan lain-lain. Nah, ada yang harus kita perhatikan atau sebagai catatan untuk kita semua, dalam pengadministrasi yang digunakan istilah barang untuk menyatakan suatu benda yang merupakan fasilitas umum laboratorium, dan istilah zat untuk menyatakan bahan-bahan kimia. Untuk formatnya bisa teman lihat di samping ada format D1 atau kartu zat di laboratorium. Selanjutnya kita masuk kepada aspek yang keempat yang perlu diperhatikan, yaitu administrasi ketenagaan di laboratorium. Ketenagaan juga perlu diadministrasikan. Jadi ketenagaan yang terlibat dalam pengelolaan laboratorium itu misalnya terdiri dari ada kepala atau pengelola laboratorium, ada penanggung jawab praktikum, ada asisten penanggung jawab praktikum atau teknisi juga ada, laboran atau juru laboratorium juga termasuk yang perlu diperhatikan. Selanjutnya kita masuk ke aspek yang kelima, ada administrasi kegiatan laboratorium. Nah, kegiatan juga perlu kita administrasikan karena administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium. Misalnya terdiri atas inventarisasi atau pencatatan peralatan laboratorium yang ada. Misalnya ada daftar kebutuhan alat baru, alat tambahan, alat-alat yang rusak, dan alat-alat yang dipinjam atau dikembalikan. Yang kedua, ada keluar masuknya surat menyurat atau daftar pemakaian laboratorium sesuai dengan jadwal kegiatan praktikum atau percobaan yang ada. Ada juga daftar pencatatan bahan-bahan kimia dan non-kimia, bahan-bahan gelas dan sebagainya. Selanjutnya daftar pencatatan alat-alat mobile atau seperti kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga daftar penerimaan barang serta daftar pembelian barang. Sistem evaluasi dan pelaporan. Kegiatan administrasi adalah merupakan kegiatan rutin yang dibersinambungan, karenanya perlu dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik dan teratur. Jadi teman-teman dalam menjalankan administrasi laboratorium ini tidak sembarangan, tapi kita harus menjalankannya dengan kegiatan yang rutin dan berkesinambungan supaya hal-hal yang ada di laboratorium dapat diadministrasikan dengan baik dan benar. Nah, apabila kita berbicara tentang manfaat dari sistem administrasi, sebenarnya sangat banyak. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa manfaat dari sistem administrasi. Yang pertama itu, sistem administrasi dapat meningkatkan kelancaran berbagai aspek pengelolaan laboratorium, seperti dalam merencanakan penggandaan alat dan bahan, dalam mengendalikan efisiensi penggunaan budget, memperlancar pelaksanaan praktikum, penyusunan laporan tentang laboratorium yang objektif, dapat mempermudahkan dalam mengawasi dan melindungi kekayaan laboratorium, mengingat laboratorium itu merupakan investasi sektor pendidikan yang relatif mahal. Oke, baik teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai administrasi laboratorium. Jadi semoga dengan adanya video ini teman-teman dapat lebih memahami kira-kira aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam administrasi laboratorium. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.